Ya, teman-teman nih, lihat ya, ini tanah-tanah yang udah dikuasai sama Aguan. Ini truk-truk yang siap bekerja terus-menerus, ya, menghabiskan itu sawah-sawah. Mereka akan jadikan daratan, dan kita tidak tahu dalam site planningnya mau apa. Tapi yang jelas, daratan dan lautan udah dia kuasai di daerah Banten ini. Sekarang kami dari Bandung, ini ada Bapak Sofyan, yang Safril Sofyan, dia Ketua Forum Tanah Air, kemudian dan di khusus Jawa Barat, ya, hadir di sini untuk memberikan solidaritasnya dengan membawa teman-teman dari FTA juga. Pak Safril sudah hadir di sini dari jam 1 jam yang lalu kali ya, kita sejak dimulai acara ini. Bagaimana ininya pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pendengar, ini kita langsung pandangan mata bagaimana hancurnya daerah ini, dan secara ekonomi sebenarnya merusak ketahanan pangan yang akan direncanakan oleh Presiden yang baru. Dan buat mereka, para taipan-taipan hitam ini, mereka cuma memikirkan keuntungan ataupun cuan sebanyak-banyaknya. Buat mereka, dengan mengambil tanah-tanah murah dari rakyat dan mengusir dan mengintimidasi rakyat-rakyat Banten, sehingga mereka nanti mempunyai tanah secara luasan yang luar biasa, ribuan hektar, dan ini akan dijadikan negara dalam negara. Sebagai satu contoh adalah PIK 1. PIK 1 itu orang-orang terbatas yang bisa di situ. Dengan properti yang mahal, akhirnya itu menjadi daerah eksklusif. Sekarang juga demikian. Tadi Bung Pasca sudah menyatakan masalah kedaulatan. Dan secara ekonomi ini juga menghancurkan ekonomi bangsa. Dan cuman yang menguntungkan adalah para kapitalis ini. Ini negara kita bukan lagi negara Pancasila, tapi negara kapitalis, di mana para sudah menjadi corporate state. Ya, pemerintah yang dulu yaitu Jokowi benar-benar kapitalistik yang menjual bangsa dan menjual negara ini, dan itu memang harus sebagai pertanggungjawaban harus ditangkap dan diadili. Dan sekarang yang menjarahnya adalah Aguan juga harus ditangkap dan diadili. Dan perlu diketahui, yang namanya secara ekonomi, mereka bisa membeli ini tanah murah yang merampas dengan merampok tanah-tanah rakyat, dan pertanian yang sangat produktif, lalu dia akan dijadikan daerah mereka. Ini secara ekonomi mereka mendapat keuntungan ratusan kali lipat. Setelah menjadi tanah milik mereka, itu akan mereka jual dengan harga yang mahal per meternya. Dari situ saja mereka bisa menghasilkan ratusan ribu triliun. Disitulah mereka akan menggunakan semua cara bagaimana menguasai Indonesia. Dan sekarang memang sudah dikuasai. Seperti yang diketahui, Rempang juga diambil, dan IKN juga, kalaupun jadi, itu akan dihuni oleh masyarakat dari etnis tertentu. Karena itu kita tahu Pak Jokowi datang ke Singapura, mempersilahkan masyarakat atau warga Singapura untuk datang ke IKN itu mendiami. Itu kan gila kerjanya. Ibu kota yang direncanakan akan dijadikan tempat bagi masyarakat luar, tapi bukan masyarakat Indonesia, karena tidak akan mampu membeli. Begitu juga di sini, ya kan? Nanti akan dijadikan daerah elit, dan ini akan dipagari, ya, sama seperti PIK. Dan itu menjadi Chinatown, seperti yang kita tahu di PIK 1 ada kepala naga, itu akan dijadikan sama seperti itu. Untuk menakut-nakuti kita, saya paham bahwa setiap kampung, setiap RT, setiap RW, setiap desa, kalian sudah bayar preman-preman di sana. Betul. Jadi, musuh kita adalah bukan hanya mereka. Saya berharap orang-orang kampung tandai preman-preman yang digaji oleh mereka. Saatnya kita melawan. Lawan. Yang tidak ada masalahnya di negeri ini, ya, dia hidupnya senang, tapi dia peduli sama bangsa ini. Betul, Pak, betul. Mereka datang jauh-jauh dari Jakarta ke Banten
untuk solidaritas. Dan mereka tahu persis bahwa siapa akar persoalan ini. Ternyata Jokowi, ini lihat spanduk mereka, Mulyono katanya, Jokowi ya. Jadi mereka cuma satu isunya, tangkap Jokowi dan adili Jokowi. Ini masyarakat asli Muncung. Silakan Ibu nih langsung Ibu, silakan, Bu. Jangan cuma dengar tanpa yang di TV doang. Ya, silakan. Harapan saya apa ya? Harapan saya supaya Kalimalang Desa Muncung harus dibuka kembali. Kalimalang bukan punya perorangan. Kalimalang bukan punya lurah. Kalimalang punya rakyat. Dari zaman nenek moyang Kalimalang udah ada. Tolong Kalimalang dibuka. Sekarang Kalimalang diuruk. Pesan buat Pak Prabowo. Tolong Pak Prabowo turun ke masyarakat kecil. Tolong lihat Pak penderitaan masyarakat kecil. Tolong Pak. Takbir. Mana? Saya dari Desa Keramat, Pak. Desa Keramat tuh di mana tuh? Coba lengkap. Di Kecamatan Pakuaji, bertentangan dengan Desa Pohon. Oke. Nah, di situ rakyat banyak kena dampaknya. Ada tanah-tanah yang yang baru dibayar separuh udah diuruk. Nah, yang belum dibayar juga sudah diuruk langsung. Sampai-sampai padi-padi tanduran itu yang mau setengah bulan lagi panen diuruk terus, Pak. Pertanyaannya kenapa kok rakyatnya mau? Rakyat kena kepaksa, Pak. Terpaksa karena Iya, karena rakyat nggak ada buat pengadu, Pak. Mengadu kemana mereka? apa rakyat karena takut? Karena takut rakyat, Pak. Kenapa takut? Karena diintimidasi, Pak. Diintimidasi. Nah. Iya. Harusnya Bapak mengajak teman-teman yang lain cobalah bersikap seperti teman-teman di Banten ini ya. Sudah, Pak. Karena kalau udah bersatu terus menerus ya, jangan berhenti. Ya, Pak, pada akhirnya nanti kebenaran akan datang juga. Itu pun sudah saya lakukan, Pak. Karena saya tidak kuat lah sebagai masyarakat. Gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang ini dengan perjuangannya Bapak Said itu dengan Bapak Holid, tembuslah. Masalah-masalah yang di bawah itu terbongkar semua, Pak. Ya, tapi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh lengah. Ya, harus, Pak. Jadi waspada terus menerus karena kejadian ini tidak boleh dibiarkan sedetik pun, ya. Ingat itu. Ya. Betul. Oke, dengan siapa nama Bapak? Bapak Usen. Pak Usen. Oke, terima kasih Pak Usen. Tetap sehat ya. Alhamdulillah. Yuk, makasih. Selamat siang Pak Budi. Pak Budi ini adalah aktivis senior dari KAPA ITB. Ya, beliau ini sudah berkiprah di mana-mana, tidak sekedar membela soal isme ya, tapi juga bicara tentang hak-hak rakyat. Hari ini beliau berkesempatan hadir di Desa Muncung ya. Muncung Banten. Ya, Kecamatan Ronjo. Kalau terkenalnya ini kasus PIK 2 ya, di situ laut ditanamin bambu-bambu sepanjang 30 km. Nah, hari ini rakyat kembali menunjukkan sikapnya untuk melawan perusahaan yang di bawah aguan ini. Kita sudah lihat begitu banyaknya lahan ya, kalau tidak salah 70.000 hektar itu sudah dikuasai mereka. Sekarang bagaimana pendapat Pak Budi? Ya, saya mengatakan dari jauh hari bahwa kasus PIK 1-2 itu hanya fenomena gunung es. Di bawah itu ada masalah yang lebih besar di tanah air kita ini. Reklamasi ini tidak hanya di Jakarta, di Banten, di Jawa, tapi hampir seluruh Indonesia. Ada kasus-kasus dan tempat-tempat itulah yang akan dijadikan sebagai tempat jalan masuk intervensi dari manapun kalau kita tidak waspada. Jadi sebetulnya kasus ini adalah kasus besar yang harus disikapi bahwa Indonesia terancam. Indonesia terancam oleh penjajahan gaya baru. Dan itu yang harus kita lawan. Dan kita kembali sejarah bahwa Banten, Demak bersatu dengan Cirebon waktu itu mengalahkan Portugis, merebut Jayakarta. Kita harus kembali lagi. Kita harus kembali sejarah itu, sejarah bahwa kita merebut lagi dari penjajahan Belanda, Portugis. Kita harus lakukan itu. Ulang lagi sejarah bahwa kemenangan harus kita lakukan sekarang. Kalau mereka ada bambu di laut, kita bikin bambu runcing untuk melawan lagi. Luar biasa. Kita bikin bambu runcing untuk melawan, kita lawan penjajahan dengan bambu runcing. Kita cabut bambu, kita jadikan bambu runcing untuk melawan penjajahan. Pak Budi, di banyak negara susah sekali membangun. Kenapa di negeri ini mudah sekali membangun? Karena memang kolusi itu terjadi dari awal. Kolusi antara
yang punya uang dan yang punya kekuasaan. Itu dari mana-mana, sejarah berulang bahwa kolaborasi antara kekuasaan dan uang itulah yang memudahkan. Dan di sini semakin dipermudah karena banyak pengkhianat. Selama ini kita dijajah, selama ini karena ada pengkhianat. Lebih banyak pengkhianat daripada pejuang. Viralin ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia viralin. Viralin ke seluruh Indonesia. Viralin ke seluruh Indonesia. Masuk. Kalau terjadi keributan, datang lebih besar. Masuk. Woi. Ini biang kerok ini. Ini biang kerok ini. Biang kerok ini. Ini biang kerok ini. Biang kerok ini. Ini biang kerok ini. Biang kerok ini. Jangan mau dibayar yang kedua. Bangunan belum dibayar. Ini harus turun lebih besar nih. Se-Indonesia.